silaturahim dan kajian kita pada malam hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga menjadi sebab Allah mengumpulkan kita bersama manusia paling mulia yang Rasulullah SAW di tempat yang mulia, yaitu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Besar jamaah Masjid Tuhan Islamnya ini, jadi semoga Allah berikan kesembuhan buat yang sakit, Allah berikan jalan keluar buat yang masalah-masalah dari kehidupan ini. Dan tentunya secara khusus kita doakan saudara kita yang di Palestina, walaupun banyak case, ada banyak kejadian di mana dalam satu keluarga bisa suami istri bersamaan masuk Islam, ya. Ada yang istrinya masuk Islam dulu, ada suaminya masuk Islam dulu, ya. Jadi dijadikan satu dasar yang mana nanti ada seorang suami istri, pasang suami istri, kemudian mereka bercerai, kemudian dia ingin merujuk kembali, dan rujuknya itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama baru sehari atau baru seminggu atau baru sebulan, artinya masih dalam masa idah, itu seperti apa yang harus dilakukan. Tetapi kalau rujuknya nanti setelah masa idah, berapa hari? 3 bulan, 10 hari, berarti 1 hari. Ini bagaimana sahaja? Ini semua kejadian ini yang akhirnya Rasulullah langsung lakukan hal itu semua terkait dengan masalah-masalah ini pada saat sang istri masuk Islam dulu, maka otomatis batal pernikahannya, atau suaminya masuk Islam dulu, maka otomatis batal keislamannya. Tetapi begitu suami atau istri yang masuk belakangan ini masuknya sebelum masa idah habis, itu dia bisa otomatis jadi suami istri kembali. Kalau pun ternyata masuk Islamnya setelah masa idahnya habis, maka dia harus menikah kembali dari sang istri atau sang suaminya. Itu sang istri yang lebih masuk Islam, dia sudah bernikah dengan dia. Tetapi kalau dijumpai seorang wanita muslimah yang masuk Islam lebih dulu, kemudian masa idahnya belum habis, sedangkan dia mengetahui bahwa suaminya juga masuk Islam, tapi dia memutuskan masuk menikah dengan para kata Rasulullah untuk kembali pada suaminya. Jadi jika nanti berlaku, misalnya ada seorang wanita, seorang istri bercerai dengan suaminya, kemudian dia masih dalam masa idah, dia maksa menikah karena mungkin sudah ada calon misalnya, maka itu tidak sah. Baik, tetapi sebelum sana, saya ingin memastikan pada kita semua untuk memahami bahwa sesungguhnya nikah mut'ah itu adalah haram, ya. Ini penting saya, termasuk kemarin kasus yang diceritakan oleh dalam kelas ini, betapa ada beberapa orang yang menikah, ya, dan ternyata betul di sini kita jumpai bahwa nikah orang, walaupun si suami itu udah niat nanti setelah nikah sekian hari dia mau menceraikan, dia terbentuk itu sah. Yang tidak sah itu kalau nikah artinya udah nggak usah nikahi dalam waktu seminggu, itu tidak sah. Tetapi kalau ada seorang suami yang gagal, dia mau aja, sehingga dia nikahi seorang wanita, dalam hatinya dia udah berniat, udah saya nikahi, setelah saya kawin saya bisa ceraikan, itu nikahnya sah. Tetapi dia cara pribadi punya hukum tersendiri dengan Allah, ya. Setelah itu sah. Dan nampaknya ini mungkin yang dipakai oleh beberapa orang yang dianggap paham bahasa Lukas, ya. Orang lantai satu kata dia paham, sehingga mereka memanggil salah satu jamaahnya berjajan nikah dan diceraikan, jajan nikah tidak. Atau bahkan ada seorang yang dia punya duit, ya, dia ingin belanja kepada mama BTS misalnya, sebelum berhubungan dia nikah dulu, berhubungan semalam besok diceraikan, pulang, gitu. Itu tidak ada. Baik, Bapak dalam kitab ini masuk dalam syarat nikah. Gimana mungkin nanti ya, tidak akan saya baca semuanya ini. Yang pertama ini di hadis yang 1025. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Uqbah Ibnu Amir radhiyallahu anhu, dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, qala, bersabda Rasulullah SAW, inna haqqal surut ayyuwaffa bihi ma istahlaltum bihil furuj. Mutafaqun alaih. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim.
Jadi Rasulullah bersabda, sesungguhnya syarat-syarat yang paling patut dipenuhi adalah syarat yang dengannya kalian menghalalkan kemaluan. Misalnya lagi, jadi inna haqqa syuruti ayyafadi. Jadi sesungguhnya syarat-syarat yang paling patut dipenuhi adalah syaratnya ya, ma istahlalu yang dengannya engkau menghalalkan bihi atasnya al-furuji kemaluan kalian. Kita paham lagi. Jadi Bapak Ibu, yang dimaksud di sini, jadi ada beberapa pernikahan yang itu membuat satu kesepakatan. Misal sang istri itu boleh, Mas, oke, saya setuju nikah dengan sampean. Nah, kita mau melakukan nikah, tapi dengan satu syarat, saya tidak mau dimandu misalnya. Itu boleh. Ternyata itu boleh. Atau nanti yang berikutnya ada kasus kita yang baik. Tiba-tiba sang suami, ini yang jadi ini suaminya gitu. Suaminya itu istri. Maaf, kata dia nikah nanti lagi dengan macam tanpa sementara istri. Dan dengan pola seperti ini, istri ini boleh menolak jika dia keluar, tapi tetap masuk dalam nikah. Jadi baik ini, kita nggak berani. Jadi salah satu pernikahan Al-Khattabi dikatakan di sini bahwa maksudnya syarat-syarat yang paling layak untuk dipenuhi adalah syarat-syarat pernikahan karena urusannya adalah paling hati-hati dan pintunya paling sempit. Ya. Al-Khattabi berkata syarat-syarat pernikahan itu berselisih. Jadi di antaranya ada yang harus dipenuhi menurut kesepakatan seluruh ulama. Baik, kemudian di antaranya yang tidak wajib dipenuhi menurut kesepakatan ulama itu ada beberapa perselisihan. Ya, kemudian yang dimaksud dengan syarat-syarat yang disebutkan dalam hadis ini adalah syarat yang ketiga. Yang Umar bin Khattab dia berkata, jika dia menikah dengan syarat tidak mengeluarkan istrinya dari rumah, maka syarat itu harus dipenuhi. Ya, artinya kalau nanti terjadi perceraian dan sebagainya itu maka sang suami harus keluar dari itu menjadi kasus. Ambil lagi. Kemudian kita katakan di dalam kitab al-ikhtiyar ya, sebagai pembuat kitab ini, jika istri dalam pernikahan itu mensyaratkan kepada suami pada waktu akadnya atau keduanya sepakat untuk tidak mengeluarkan istri dari rumahnya atau wilayahnya atau tidak menikah dengan wanita lain, itu dari atau tidak menikah dengan budak atau dia punya budak. Dan jika suaminya menikah dengan wanita lain, maka istri berhak meminta cerai. Berhak misalnya. Dan sifatnya hak itu boleh diambil boleh tidak ini ya sebabnya ya. Bukan wajib ya, karena yang ini hak maka istri boleh mengambil haknya atau bisa apa-apa disebabkan suami ya. Baik, kemudian maka syarat itu sah ya. Kemudian dikatakan mazhab Imam Ahmad ya, jika suami menipu istrinya tadi ya, menipu istrinya ini dalam hal yang luas ya. Kemudian dia pergi dengannya ya, dengan yang tadi. Kemudian istrinya tidak menyukai, maka suami tidak perlu memaksanya. Itu bisa dikatakan sang suami tanpa sepengetahuan istri menikah dengan wanita lain. Ini tanpa ini ya, tanpa kesepakatan tadi ya. Ini sah. Kemudian selanjutnya sang suami ini mengajak pergi bareng kedua istrinya. Maka sang istri pertama kalau dia merasa tidak nyaman boleh menolak. Ya. Kenapa ini disampaikan? Karena sesungguhnya pada hukum dasarnya sang istri tidak boleh menolak dari suami. Tetapi kalau kejadian seperti ini maka istri boleh menolak karena ketidaknyamanan dengan hal yang tertentu seperti itu. Baik, ini kita masuk pada mut'ah sekarang. Ya, nikah mut'ah yang selama ini menjadi kebanggaan teman-teman Syiah ya. Yang tentunya ternyata di Syiah tidak semua mengakui itu, hanya satu kelompok Syiah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pada hari yang 1026, Wa'an Salamah ibnu Aqwa radhiyallahu anhu, dari Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu, kalau dia berkata, jadi nikah mut'ah ini ternyata dibolehkan Rasulullah karena rukhsah saat itu. Jadi rukhsah Rasulullah SAW. Rasulullah memberikan satu kelonggaran atau rukhsah
ala autosin fil mut'ah, ya, yang untuk nikah mut'ah salah satu anjamin, ya, selama 3 hari, ya, di dalam perang autos ini. Ini yang seringkali saya dihentikan di sini Bapak. Oh, mut'ah boleh 3 hari selesai. Padahal hadis itu belum selesai. Ini yang seringkali termasuk dikiaskan di sholat tarawih kita nih. Kenapa sih sholat tarawih yang 8 rakaat gitu dan baru 3 gitu? Ya biar ini Rasulullah belum contohkan 8 rakaat. Tetapi itu belum selesai. Ya. Karena ayat Al-Quran hadis berikutnya memberikan bahwa yang 8 rakaat itu Rasulullah laksanakan dengan surat yang sangat panjang. Gitu. Ini juga gitu. Ini yang sedang digunakan beberapa yang tidak bertanggung jawab gitu, bahwa Rasulullah memberikan kursus atau pelonggaran untuk mut'ah selama 3 hari pada tahun perang Autos. Ternyata Bapak itu mendapatkan naha anda, kemudian beliau melarangnya. Ya, hadis riwayat Muslim. Jadi tadi di sini mut'ah adalah satu pernikahan bertempo, ya, bisa sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu dan seterusnya. Ya. Hadis ini menunjukkan bahwa pernikahan mut'ah itu sudah dimaksud atau dibatalkan. Ya, Imam An-Nawawi berkata yang benar perkara Bapak Ibu, yang benar lagi. Hadis terkait mut'ah ini ternyata dimakan oleh Imam Ali, yang itu jadi imamnya mereka. Jadi yang harus kita perlu sampaikan kepada mereka kalau mereka kekeh dengan nikah mut'ah. Sebenarnya wa Ali radhiyallahu dari Imam Ali dari Ali radhiyallahu anhu. Kalau dia berkata, apa yang dikatakan Rasulullah Ali, nah, yang Rasulullah melarang. Nah, Rasulullah SAW. Apa yang dilarang? Anil mut'ah ala Khaybar. Yang Rasulullah melarang nikah mut'ah pada waktu perang Khaybar. Ya, muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik. Bapak Ibu, perjalanan hadis ini dalam kitab Al-Khattabi, ya, itu dikatakan bahwa perharaman nikah mut'ah itu adalah ijma seluruh ulama kecuali Syiah. Tidaklah sah berdasarkan kaidah mereka, ya. Mereka kembali kepada Ali dan ahli bait yang meriwayatkan Imam Ali, ya, dalam permasalahan-permasalahan yang diperselisihkan. Karena telah diriwayatkan secara sahih oleh Ali bin Abi Thalib bahwa pernikahan itu sudah dibatalkan. Jelas ya? Kemudian yang lebih mengerikan nanti Bapak Ibu, Al-Baihaqi itu meriwayatkan di dalam dari Ja'far bin Muhammad bahwa dia pernah ditanya terkait dengan nikah mut'ah. Apa jawab dia? Ia adalah zina. Jadi nikah mut'ah itu adalah zina. Ya, yang namanya dengan dia kalau zina itu namanya zina, ya. Hukumnya adalah rajam. Ya. Kemudian Ibnu Munzir itu berkata, diriwayatkan dari para generasi pada awal dibolehkan rusuk tentang mut'ah. Namun sekarang sudah tidak mengetahui seorang pun yang membolehkan seorang ulama, ya, yang membolehkan kecuali beberapa Syiah Rafidhah. Jadi masih Rafidhah saja. Jadi semua Syiah juga telah melarangnya kecuali Syiah Rafidhah. Jadi tidak ada makna bagi suatu pendapat yang bertentangan dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Sehingga Bapak Ibu, Imam Iyad itu mengatakan mereka telah mencapai ijma bahwa syarat batalnya persyaratan itu ialah penyebutan dengan tegas bahwa mut'ah adalah diharamkan. Baik. Kemudian disebutkan jadi jika pada waktu akad, ya, ini yang saya singgung tadi, ya. Di dalam kitab itu disebutkan jika pada waktu akad dia berniat dalam hati untuk menceraikan setelah suatu waktu, maka pernikahannya itu adalah sah. Hadis berikutnya, ini juga Rasul memberikan satu larangan, hadis yang ke-1020 juga dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bismillahirrahmanirrahim. Juga dari Ali radhiyallahu anhu. Anta Rasulullah SAW, sesungguhnya Rasulullah SAW, nah, beliau melarang. Apa yang dilarang? An-mut'ah an-nisa, yang menikahi perempuan dengan cara mut'ah. Wa an-akil humur al-ahliyah yang Khaybar, ya, dan melarang makan keledai jinak, ya, pada waktu perang Khaybar. Jadi Allah
Ini jelas sekali bagaimana nikah mut'ah adalah dilarang Allah dan Rasulnya. Hadis terakhir Bapak Ibu terkait dengan mut'ah ini yang 1029. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Rabi ibnu Sabra, dari Rabi bin Sabra an Abi dari ayahnya radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah SAW, Rasulullah SAW, beliau bersabda, Inni kuntu uritu lakum fil istinta minan nisa wa inna Allah qad harrama dzalika ila yaumil qiyamah faman kana indahu minhunna syai'un falyuhalli sabilaha wa la ta'khudhu mimma ataytumuhunna syai'an. Jadi Rasulullah bersabda, aku dahulu telah mengizinkan kalian menikahi perempuan dengan cara mut'ah, dan sekarang Allah telah mengharamkan hal itu sampai hari kiamat. Nyata tidak? Berikutnya, maka barang siapa yang masih mempunyai istri dan nikah mut'ah, hendaknya dia melepaskannya dan jangan mengambil sesuatu apapun yang telah kalian berikan kepadanya. Yang menikah dengan syarat yang kedua, yang disebut dengan nikah muhalal itu yang mana kalau sudah tahap 3 yaitu mengharuskan untuk menikah dengan laki-laki lain, itu dia betul seseorang dan nikah istriku, tapi jangan kau apa-apakan dan ceraikan, itu tidak boleh. Ya, jadi sang istri setelah talak 3 boleh nikah lagi dengan mantan suaminya jika dia menikah dengan orang lain, kemudian orang yang menikah ini telah merasakan mantunya dia secara hubungan suami, baru dinikah, baru dicerai, baru boleh menikah lagi dengan mantan suami atau talak 3. Baik, cukup jelas. Kemudian terakhir kemarin sempat kita bahas terkait dengan jika terjadi kecelakaan ya, laki perempuan dia zina, hampir di luar nikah, yaitu kan yang belum kita kemarin ya. Ini terus gimana solusinya? Ternyata Allah dan Rasulnya memerintahkan azan wazannya, ya, laki-laki berzina terhadap perempuan berzina, maka nikahkan dia. Tetapi tetap berlaku bahwa nanti nasabnya bukan pada suami berzinanya, tetapi ke bapak ibunya, karena dia tidak sah. Ini saya seperti yang hebat dan berlaku semua. Baik, sekarang kita masuk pada masalah kafalah atau hiyah dan hiyah. Kamu ada yang boleh didiskusikan sebelum kita lanjut? Jangan ya? Iya, boleh. Di soal yang terakhir, misalnya kecelakaan, kemudian dinikahkan. Apakah menikahnya ini menunggu kalau kecelakaan sudah akhir misalnya kelahiran dulu? Ini kan harus menunggu, setahu saya harus menunggu kelahiran dulu. Bagaimana kalau yang dinikahkan ketika dia masih hidup itu menutup aib katanya gitu. Kalau dia tidak dinasabkan, otomatis dia tidak berhak atas warisan. Betul atau tidak? Nah ini perlu dijelaskan. Nah, jadi apa? Salah saya semakin kasih kok. Jadi kalaupun kecelakaan, kemudian maka ini kalau pelaku berzina mendapatkan wanita zina, maka dia dinikahkan. Kapan pelaksanaan pernikahannya? Tadi, makanya ada beberapa nih. Dan pendapat yang masyhur itu saat itu ditolak. Tetap lagi dengan berzinanya. Ya, jadi perempuan yang diambil yang hamil tadi dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya. Yang tidak boleh itu, ya, karena dilarang sih maksudnya wanita berzina tidak boleh dinikahkan dengan lelaki beriman. Misal ya, jadi kebetulan yang hamil ini anaknya orang kaya dan cukup, dan dia nggak setuju dengan lelaki ini, itu tidak benar namanya. Maka dia meminta tolong seseorang, entah pembantunya atau siapa, dan ini anakku, ya, untuk menutup aib tersebut, untuk menutup aib ini sampai dia nanti nikah mereka, tidak boleh. Jelasnya begini. Kemudian kalau dinikahkan dengan yang menzinai dia tadi, pendapatnya juga menunggu apa? Tetapi pendapatnya umum yang lain itu dibolehkan disesuaikan. Kemudian pertanyaan berikutnya, ini sudah sah dari suami istri, apakah dia boleh melakukan hubungan suami istri sampai pada saat zina? Tidak boleh.
Itu pendapat yang umum, ya, yang masyhur, ya. Jadi walaupun yang menikah adalah lelaki penzinanya, ya, yang menzinanya, tetap tidak boleh dia berhubungan sampai dengan istrinya mereka. Itu salah satu bentuk hukuman. Dan ketentuan berikutnya begitu anak yang lahir. Kita sebagai masyarakat tidak boleh mengklaim bahwa itu anak tidak boleh. Ya, satu. Yang kedua, bahwa anak itu nasabnya kepada ibunya bukan pada bapaknya. Walaupun saat dites DNA anak, memang anaknya ini si bapaknya, tetapi dia tetap nasabnya pada sang ibu. Karena nasabnya kepada sang ibu, maka otomatis wanita. Termasuk bahasa Inggris bahwa wanita tidak boleh menjadi, tidak bisa menjadi wanita. Nasabnya kepada siapa? Kepada wanita atas perintah sang ibu. Gitu ya. Dan pada itu boleh misal minta ayahnya, ya, minta saudara ibunya boleh atas perintah ibunya sebagai wali hakim, wali atas ketentuan. Yang tadi Soal waris. soal waris. Apakah dia masih berhak atas waris? Iya, tapi dari ibunya. Dari ibunya. Terus, bukan dari bapaknya. Terus dari soal waris juga dia berhak dari ibunya karena nasabnya dari ibunya. Dia tidak dapat dari bapaknya. Baik, coba kita perhatikan hadis yang ke-1000 itu kita lupa. Wa Ibnu Umar, Bismillahirrahmanirrahim. Umar radhiyallahu anhu, dari Umar Rasulullah bin Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah berkahi dari beliau berdua. Qala, ia berkata, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah sallallahu al-aradu ba'duhu akfa ba'dih. Bahasa Arab itu sama derajatnya dengan sama yang lain, satu sama yang lain. Ya, wal mawali ba'duhu akfa ba'dih. Dan kaum mawali bekas membantu budak tadi yang tadi merdekakan sama derajatnya sama yang lain. Ya, illa haikun au hajjamun. Kecuali tukang tenun dan tukang bekam. Nanti begini, jadi kalau tukang bekam kan sekarang jadi tidak bisa jadi profesi di bekam. Kemarin sudah semakin membahas. Baik. Kemudian hadis berikutnya, yang ini hadis penguat. Jadi hadis dari Al-Bazzar. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidun. Jadi atas hadis itu adalah hadis penguat. Endal Bazzar, ya, dari Bazzar. An-Mu'ad bin Jabal, dan Mu'ad bin Jabal disanadin mungqati dengan sanad yang terputus. Jadi ini ada dua hadis dari Bazzar dan Mu'ad bin Jabal, tapi ada sanad yang terputus. Tetapi ini menguatkan hadis yang pertama tadi, yang bangsa Arab sama derajatnya dengan bangsa yang lain, mantan budak juga sama dengan yang lainnya. Baik, ini semua didasarkan terkait dengan syarat al-hujurat ayat 13 yang kemarin kita pahami. Wabillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, ya, inna khalaqnakum min dzakarin aw untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Wahai manusia, ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum, sesungguhnya. Baik, sehingga Bapak Ibu dikatakan di dalam kitab Subul Salam, yakni disebutkan bahwa para manusia dalam hal ini memiliki pendapat-pendapat yang aneh, ya, yang tidak berdasarkan kepada suatu dalil, kecuali karena kesombongan dan meninggikan diri. Sehingga la ilaha illallah, tidak ada ilah berhak disembah selain Allah. Alangkah banyaknya wanita-wanita muslimah, ya, atau mukminah yang dihalangi untuk menikah karena kesombongan orang tuanya atau walinya. Ya, dia merasa orang kaya, orang nikmat dan sebagainya, sehingga kalaupun ada yang datang itu ditolak karena tidak sepadan atau sebagainya. Itu perilaku wali dari wanita-wanita mukminah. Itu tidak boleh. Ya. Dan mereka merasa bahwa diri mereka itu besar. Ya. Maka di kitab ini disarankan kita untuk memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, ya Allah, aku berlepas diri kepadamu dari suatu syarat yang dilahirkan oleh hawa nafsu dan dididik oleh kesombongan. Demikian kita kepada Allah dan seperti itu. Sehingga yang terjadi Bapak Ibu di Yaman, mungkin beliau itu
yang lebih tahu nih, yakni para wanita Bani Fatimiyah di sebuah penjuru di Yaman itu dihalangi untuk menikah dengan orang-orang yang telah Allah halalkan untuk mereka, ya. Karena berdasarkan pendapat bahwa ulama Hanafiya, ya, bahwa haram menikahkan wanita Bani Fatimiyah kecuali dengan laki-laki dari Bani Fatimiyah dengan tanpa berdasarkan dalil yang dapat mereka sebutkan. Oke, baik. Baik, jadi ini beberapa hal yang menguatkan kita usulnya kesetaraan itu berdasarkan agama. Kemudian Rasulullah berikan satu contoh nyata pada hadis berikutnya yang bagaimana Rasul perintahkan Fatimah binti Qais untuk menikah dengan Usamah bin Zaid. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Fatimah. Dari diriwayatkan Fatimah sendiri, dari Fatimah binti Qais, binti Qais. Apa dia sampaikan? Anak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kola beliau bersabda mahar atas diri. Apa dia katakan? Inkisi, nikahi, wahai Fatimah binti Qais, Usama, ya Usama, nikahi Usama. Misalnya Bapak Ibu, ini Rasulullah memerintahkan Fatimah binti Qais menikahi seorang laki-laki. Artinya boleh. Artinya boleh. Jadi nanti kalau dengan punya dipercaya, kemudian ada family putri, kemudian juga ada kerabat lagi yang mereka secara diboleh dinikahkan, itu boleh menyampaikan balik, jadi boleh kayak dia karena Allah, itu boleh. Ya, tidak harus yang laki-laki ya. Baik. Bapak Ibu, hadis ini menunjukkan bahwa tidak ada kesalahan yang dijadikan sebagai pedoman kecuali agama. Ya, kenapa? Karena Fatimah adalah dari suku Quraisy dan Usamah bin Zaid adalah seorang maula. Maula adalah bekas budak yang dimerdekakan. Ya. Baik, bahkan di dalam hadis yang lain Rasulullah juga perintahkan, ya, ada satu bani, satu keluarga besar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Abu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, ya bani bayallah, wahai bani bayallah, ankihu Aba Hind, nikahkan putri-putri dari kalian, nikahkan putri kalian dengan Abu Hind. Wa ihu ilaihi wa kana ajaman, ya, nikahkan putri-putrinya dengan kalian. Jadi Rasul perintahkan pada Bani Bayallah untuk menikahkan putri dengan putri mereka pada Abu Hind dan menikahkan putri mereka dengan putra-putra yang ada di dunia. Kalau itu ada suami istri yang dulunya adalah sama-sama budak, kemudian mereka ini salah satu dimerdekakan, maka yang merdeka boleh memilih. Ya, saat itu budak tidak boleh nikah dengan tuannya. Ya. Baik. Kemudian kita masuk pada berikutnya. Yang ini terkait dengan yang sudah masuk Islam lebih dulu atau suami dan istrinya lebih dulu atau belakangan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walid Tohat ibnu Faizul An-Dailan, dari Abdullah bin Fairuz An-Dailan, ya, An-Nabi dari ayahnya. Qala, ia berkata, qultu, ya, kami semua bertanya, ya Rasulullah, inni aslamtu wa tahti ahkam. Ya Rasulullah, ya, aku telah masuk Islam sedang aku mempunyai dua istri kakak beradik. Ya, ini yang kemarin, ya. Jadi ini aku telah masuk Islam berdasarkan aku telah memilih suami atau istri kakak beradik. Faqala, dan bersabda Rasulullah SAW, tolak ayyadha syi'ta. Jadi maka Rasulullah bersabda, ceraikanlah salah satu dari keduanya yang kau kehendaki. Jadi ditinggalkan satu. Baik. Kemudian kasus berikutnya menarik sekali. Jadi ini ada seorang yang masuk Islam tapi dia punya 10 istri. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Salih, ya, dari Salih, An-Nabi dari ayahnya, Anna Ghailan ibnu Salam aslama walau asyru niswah. Ya, mereka dia. Jadi Ghailan bin Salamah itu masuk Islam dan dia
memiliki 10 orang istri yang juga masuk Islam. Faslam namahu. Ya sama. Jadi 10 istrinya masuk Islam semua. Okay. Kemudian apa yang diperintahkan Rasulullah fa'amaruhu Nabi SAW. Kemudian Rasulullah menyuruh ya kepada bulan ini ayat hayyar min hunna arba. Ya, jadi Rasulullah menyuruh kepada Ghainam bin Salman ini yang itu memilih 4 istri mereka yang lainnya diceraikan. Nah, karena aturan Islam itu cukup 4 ya. Yang lainnya di sebelum masuk Islam dia punya 10 istri. Nah, baik. Ini berikutnya. Yakni Rasulullah mengembalikan putri beliau kepada sang suaminya setelah 6 tahun akadnya ya, pertamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Abbas dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala dia berkata, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi Nabi Muhammad mengembalikan putri beliau yang ibnatai Zainab ya, yang putri beliau Zainab bin Rasulullah ya, binti Rasulullah ala Abil As Ibnu Rabi yang kepada Abil As bin Arabi itu suaminya. Ba'da sita sinina bin nikah al-awwal, yakni setelah 6 tahun dengan akad nikah yang pertama. Yang ketiga wala yuhdis nikah, dan beliau tidak memperbarui lagi pernikahannya, jadi ada terkali ulang. Yang saya kemarin kaget juga, saya sudah nikah ini si anak itu sudah dinikahkan di pesantren dengan nikah siri oleh kiainya. Kemudian begitu kemarin mau resepsi itu dinikahkan ulang. Saya sampai iya kan datang bisa sudah di resepsi. Jadi dia bahasa perbaruan itu tidak ada perbaruannya. Jadi dia udah nikah secara sah di pesantren, ya, oleh kiainya ini. Kemudian dia nikahkan karena dia mendapatkan buku nikah. Itu tidak perlu, hanya cukup dilaporkan aja, dicatatkan dan selesai. Ini yang kenapa? Karena begitu dinikahkan lagi statusnya yang pertama batal, itu sekarang dan alam, kemudian jadi ini penting banget, penting sekali kita paham. Apakah itu diperkenankan oleh negara? Karena di hukum membela negara itu kan siri itu nampaknya kurang diakui, sehingga perlu pengakuan negara. Seperti kasus tadi tidak dinikahkan siri secara syar'i sah, tetapi karena mungkin karena pegawai dan sebagainya perlu sah di mana negara, terus dinikahkan secara negara. Solusinya gimana kalau memang tadi kalau dinikahkan lagi berarti yang pertama berarti kan batal nikahnya. Solusinya apakah dilaporkan? Kalau dilaporkan apakah bisa menerima pemerintah? Terus jadi ada dua sisi yang sama-sama tegak. Pemerintah nggak mau karena dia yang menyaksikan. Ini penting sekali apalagi era sekarang ini. Jadi pada saat mau menikahkan nikah siri kan pokoknya salah satu itu selesai. Itu perlu didokumentasikan atau bikin berita acara. Atau hukum negara tidak mungkin. Nah, di mana solusinya? Maka harus dipenuhi dulu. Jadi kembalikan pada video tadi yang melakukan pernikahan siri tadi untuk dipenuhi seluruh dokumen. Hadis terakhir ya pada kesempatan malam ini ya, hadis yang 1043. Ini bagaimana dia tadi kejadiannya bahwa masuk Islam dan belum masanya maka itu pernikahannya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hadis yang terakhir malam hari ini. Wa Abil Abbas dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala dia berkata, aslamat imra'ah. Ada seorang wanita masuk Islam. Ya. Fatal zawajat, kemudian dia menikah. Faja'a zawjuha, kemudian suaminya datang dan berkata, kita faqala, ya Rasulullah, inni kuntu aslamtu wa aminat bi Islam. Ya Rasulullah, sesungguhnya engkau telah masuk Islam dan dia tahu keislamanku. Yang lagi ini dikisahkan ada seorang wanita, dia masuk Islam, kemudian dia nikah dengan
laki-laki lain karena dianggap suaminya masih belum bisa masih kafir, karena ketentunya gitu. Kemudian laki-laki ini datang kepada Rasulullah, gitu ya. Ya Rasulullah, saat mau masuk sampai dia datang. Kemudian apa yang dilakukan Rasulullah, gitu ya? Fantazana Rasulullah SAW min zawjihal akhir. Ya, maka Rasulullah, gitu ya. Maka Rasulullah mencabutnya dari suaminya yang kedua. Ya, waraddaha ila zawjihal awal, dan mengembalikan kepada suami yang pertama. Ya, ini artinya bahwa itu tadi ya. Jadi jika pasangan itu salah satu murtad ya, atau kafir, kufur, maka ini nikahnya batal. Kemudian kalau si istri tadi nih, dia karena dia yang masuk Islam, kemudian dia masuk dan nikah di masa idah cantik, dan suaminya ternyata tidak masuk Islam di masa idah itu adalah, maka yang lebih berat adalah suaminya. Kalau yang suaminya tetap kafir, sementara istrinya Islam, apakah cerai? Tidak cerai yang otomatis, Bapak. Jadi begitu salah satu pasangan, suami atau istrinya itu masuk Islam, kemudian asalnya tetap kafir, itu berarti otomatis pernikahannya batal. Atau sebaliknya, nikah dengan cara Islam, ya. Ini banyak terjadi sekarang ini. Kemudian pasangan ini dia murtad ya, kafir ya, maka itu pernikahannya jadi batal. Artinya tidak ada pernikahan antara mukmin dengan kafir. Jadi kufur, musyrik. Ini sudah suami istri, sama-sama kafir, sama-sama musyrik. Ya, sudah punya anak, ya. Kemudian istrinya masih Islam, sementara laki-lakinya nggak mau, masih tetap. Ini kan menjadi buah di masyarakat ini. Apa? Ya terus jalan terus, gitu. Gimana ini menurut Islam? Ini nggak boleh. Jadi karena dia udah berkeluarga sama-sama muslim, tadi kasihnya kan ya. Kemudian sudah punya anak ya, mungkin berkeluarga puluhan tahun yang punya anak. Kemudian istrinya ini masuk Islam, maka otomatis menikahnya batal. Batal kan? Ini yang harus diingatkan. Betul, saya juga punya teman, bukan selain teman itu bahkan itu adiknya, adiknya Muslim ya, karena ada keluarga Muslim dari sumber sana, suaminya Islam Muslim. Karena dulu saking cintanya hanya nikah, di kursi nikah, tapi dia nggak paham. Jadi sampaikan itu juga sampai mengingatkan. Ya kalau saja udah, kalau bisa dia bisa langsung cerai, tapi kasih pemahaman dulu. Itu lebih bagus. Kalau apalagi kalau bisa mengakui suaminya masih Islam, lebih bagus. Kalau tidak, ini zina. Ini zina. Dalam kita harus ini. Ini yang saya pernah diskusi langsung dengan mantan pegawai Injil. Pegawai Injil itu di atasnya pendeta kalau dalam Kristen. Dulu namanya masuk sampai Muhammad pendeta ya. Saya pernah membelinya satu ketika berikan satu ini benaran ya bahwa yang tidak saat itu punya program namanya Golden Rule ya, dia mas aturan mas ada 5. Jadi bagaimana mempertahankan Islam itu dengan 5. Yang pertama adalah immune system. Jadi pengotoban sistem pengotoban maka dibalik lain imunitas. Yang kedua hospital system. Jadi hospital system ini bagaimana orang-orang Islam yang masuk ke rumah sakit Kristen itu biasanya kalau pas mau operasi mau di kamar itu bagian. Oke, katakan bisa lolos ya. Pada saat dia mau keluar, kalau tahu bahwa adalah tokoh ya, itu dipermudah sehingga kita berikan rekomendasi datang ke rumah sakit itu. Oh, rumah sakit itu enak. Tetapi kalau orang ini lemah, saya dia akan dipersulit sehingga kita nanti pada akhirnya, oke kamu bebas saja masuk ke sini. Itu harus hospital. Yang ketiga, kata kalau home of time, rumah pribadi. Ada di Pak, kalau ada orang yang non muslim, kemudian dia ngontrak di satu tempat, ya, mereka punya datangkan jamaahnya untuk beribadah di sini. Terus ya, kemudian kalau masyarakat sekitar cuek, abai, ucap ya, dia itu akan beli rumah itu.
Kalau udah jadi mafia itu secara aturan negara itu menjadi hak yang terbatas. Makanya dijadikan mafia. Yang keempat, marriage, ya, pernikahan. Ya, pernikahan ini kalau mau apa itu, saya dulu pernah temukan saat masa itu di 90-an di majalah Times itu ditemukan ada satu kelompok anak Yahudi yang mereka berkompetisi untuk bisa berpacaran dengan wanita muslimah sampai hamil. Kalau sudah hamil, kan cinta tidak, karena kamu sudah hamil. Kalau kamu tidak sudah masuk ke Yahudi atau Kristen, kalau tidak ada selesai. Dan satu top score-nya itu seorang anak itu dia berhasil taklukkan ketampanan dan sebagainya 50 cewek muslimah. Sebenarnya tahu ibunya beritanya hal itu bangganya luar biasa karena anaknya bisa menaklukkan 50 wanita muslimah di hari ini. Majalah Times harus bangga. Ini di Indonesia bukan? Ini di Indonesia karena yang tidak boleh itu dia tidak boleh Nasrani. Ya, kemudian Nasrani kalau model seperti ini kagak. Jadi katakanlah wanita muslimah kan baik-baik. Atau ya, sehingga dibalik yang mempengaruhi atau menggait menggoda itu adalah putri mereka, wanita-wanita mereka kepada laki-laki kita. Ini banyak kasus loh, Pak. Jadi mereka pacaran sampai ini. Tapi masalah otomatis yang kena kan berarti laki-laki, anak-anak kita, anak-anak laki-laki yang secara keimanannya lemah, karena dia mau berzina. Begitu si wanita ini menuntut, ini kisah menuntut dia. Saya udah tahu hamil, tahu jawab. Mbak, kalau mau masuk Islam. Sehingga saat belum bisa anaknya muncul children of God, ingat ya, anak Tuhan. Dan saya anak Tuhan itu apa? Lahir tahun 92, dari sekarang usianya sudah 30. Ya, mereka militan saja. Dan kalau bisa sendiri di antara tokoh-tokoh yang ini, mereka lahir dari model seperti ini. Karena ini gagal, maka mereka rubah. Sehingga laki-laki itu boleh dia pura-pura masuk Islam dengan cara Islam. Begitu punya anak 2 atau 3, itu dia mau tak terbang misalnya. Oke, kita udah punya anak. Saya bagi kepada Kristen, kalau mau ikut, ayo. Kalau tidak berarti kamu putus. Saya boleh banyak ini mereka nikah dengan cara Islam dan Islam. Saya juga beberapa teman yang kena korban. Ada yang buat orang banyak support dan sebagainya itu punya jalan. Akhirnya nggak cerai. Tapi yang kami oke, menurut yang terakhir yang kelima yang mengerikan itu adalah metadisism. Yang mana kalau mereka bisa memberikan satu pemahaman pada umat Islam bahwa semua agama benar, itu mereka berhasil dan berarti kita bukan murtad. Itu yang dimaksud. Jadi terus. Jadi ada diolah pergaulan semua, mau kita bentengi anak kita ya. Terus Bapak Presiden jadi bukan dan program itu sudah sekarang sudah banyak teman-teman dari lainnya keluarga teman kita yang mereka bertahan untuk suaminya bukan baik dan semangat apa promosi dan sebagainya. Sinar. Semua mau bila syaitan bismillah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad alhamdulillah amin Allahumma ighfir lil muslimin wal mu'minin wal mu'minat ya yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin sallallahu ihdinas siratal mustaqim billahi taufiq wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.